Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzabila Ramadhani An-Nur dengan NIM 2003049. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Yang kedua, sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Selanjutnya, jenis-jenis prosesor. Ada Intel. Intel adalah sebuah prosesor mikro buatan dari Intel Corporation yang sering digunakan dalam CPU pada banyak komputer pribadi. Yang kedua ada AMD, adalah sebuah mikroprosesor terbesar kedua di dunia setelah Intel Corporation. Yang ketiga, Cyrix adalah sebuah mikroprosesor yang didirikan pada tahun 1988 di Richardson, Texas sebagai pemasok spesialis performa tinggi matematika coprocessor. Selanjutnya, fungsi prosesor. Control unit atau CU. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Yang kedua, Arithmetic and Logical Unit atau ALU, yang disebut sebagai perhitungan matematika atau aritmatika, semua dilakukan pada bagian ALU ini tanpa terkecuali. Selanjutnya, ada fungsi prosesor yaitu registry atau register. Register merupakan tempat data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Selanjutnya, apa itu RAM? RAM adalah Random Access Memory. RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Adapun sejarah RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Jenis-jenis RAM. Ada RAM, DRAM, FPRAM, EDORAM, dan SDRAM C66. Fungsi RAM. Pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, dapat mempercepat proses pengolahan data. Selanjutnya, apa itu ROM? ROM atau biasa disebut Read Only Memory merupakan istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan pada ROM atau storage pada smartphone dan komputer akan bersifat permanen atau tidak hilang saat perangkat dimatikan. Sejarah ROM. Jenis ROM solid state yang paling sederhana adalah usia yang sama dengan teknologi
semikonduktor itu sendiri. Jenis-jenis ROM. Pertama, PROMO, singkatan dari Programmable Read Only Memory. Yang kedua, EPROM. Yang ketiga, EPROM. Fungsi ROM, memegang sistem instruksi kontrol dan semua program komputer. Yang kedua, ROM berisi BIOS atau Basic Input Output System atau sebagai bootloader. Ketiga, menyimpan firmware komputer atau ROM akan menyimpan firmware berupa software atau perangkat lunak yang biasanya berhubung dengan peranti sistem komputer. Selanjutnya, apa itu hard disk? Hard disk drive adalah komponen perangkat keras atau hardware di komputer atau laptop yang memiliki fungsi utama sebagai media penyimpanan data secara permanen dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang diisi dengan bahan magnetik. Sejarah hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM, International Business Machines Corporation, pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg dan hanya memberikan kapasitas sebesar 5 megapiksel. Fungsi hard disk: 1. Space penyimpan database. 2. Menyimpan data dari OS atau operasi sistem. Yang ketiga, menyimpan data bagi aplikasi dan software. Yang keempat, menyimpan berbagai file pengguna. Yang kelima, sarana backup. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama ada Parallel Advanced Technology Attachment. Yang kedua, Serial ATA. Yang ketiga, Small Computer System Inference. Yang keempat, hard disk ID. Selanjutnya, apa itu monitor? Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran atau output device system sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, simbol lain. Selanjutnya, apa itu perkembangan monitor? Pada tahun 1855, tabung Geissler membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Pada tahun 1859, Sinar Katoda merupakan seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman. Dia berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Jenis-jenis monitor. Yang pertama ada monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua, monitor CGA. Yang ketiga, monitor LCD. Yang keempat, monitor plasma. Yang keenam, monitor OLED. Selanjutnya, resolusi monitor. Resolusi layar atau metode tampilan televisi digital. Layar monitor adalah jumlah piksel pada setiap dimensi layar. Istilah dapat menjadi ambigu terutama karena resolusi yang ditampilkan dipengaruhi oleh faktor-faktor berbeda. Contohnya, cathode ray tube, monitor layar dasar termasuk LCD, tampilan proyeksi menggunakan gambar elemen susunan tetap. Selanjutnya, apa itu VGA? VGA card. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor.
Kenapa drive dimulai dari C? Awal mula muncul ide ini menggunakan huruf dalam mengurutkan drive atau partisi pada penyimpanan komputer adalah pada tahun 1960-an. Pada saat itu komputer belum seperti sekarang yang menggunakan hard disk atau SSD. Harga penyimpanan internal seperti hard disk pada masa itu sangatlah mahal, sehingga komputer tidak dipasangi penyimpanan internal seperti hard disk. Karena tidak ada hard disk sebagai penyimpanan OS atau data, maka digunakanlah penyimpanan eksternal seperti floppy drive. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.